wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ketiga kita materi fluida statis. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat semua ya. Kita ini suara Bapak kedengaran ini, jelas? Di tempat kalian? Jelas, Pak. Oke, jelas. sekarang kita mulai. Bapak minta Wisnu untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Silakan Wisnu. Dan pada hari ini berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, sudah mengisi daftar hadir atau presensi di Classroom semua ini? Sudah? Sudah, Pak. Apa kata Newton? I believe the more I study science, the more I believe in God. Saya percaya semakin saya mempelajari sains itu fisika, kimia, biologi, ilmu-ilmu alam gitu ya, semakin saya percaya pada Tuhan. Mudah-mudahan jadi motivasi ya kita semua ya untuk terus belajar. Belajar dari sekarang sampai kapanpun harus tetap belajar. Oke anak-anak sekalian. Selanjutnya ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu tentang apa? Hukum Pascal dan hukum Archimedes. Oke, benar. Hukum Pascal dan hukum Archimedes. Ada yang masih ingat nggak apa contoh penerapan dari hukum Pascal dan hukum Archimedes? Kalau hukum Pascal apa contoh penerapannya dalam kehidupan? Dongkrak hidrolik. Oh ya, dongkrak hidrolik. Kalian perhatikan ini. Ada yang pernah melihat tetesan air, embun lah bahasanya kalau pagi-pagi bentuk bulat seperti gambar kayak gini nih. Pernah nggak lihatnya? Secara langsung? Pernah ya? Bukaan nantinya. Sekarang ini, pernah menggunakan kompor minyak kayak gini? Pernah ya? Lanjutnya lagi. Pernah minum madu? Pernah. Oke. Kalau beda madu dengan air itu, yang mana lebih kental menurut kalian? Madu. Jadi kental madu gitu ya. Nah, dari ketiga pertanyaan Bapak ini sangat berkaitan erat dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya tujuan kita untuk belajar hari ini yang pertama, kita akan menganalisis bagaimana itu tegangan permukaan. Ini tujuan yang pertama. Yang selanjutnya kita akan menganalisis konsep kapilaritas. Yang ketiga kita akan menganalisis konsep viskositas. Selanjutnya garis besar pembelajaran kita hari ini. Nah nanti setelah ini kalian Bapak minta untuk pretest, ngecek kemampuan awal. Nanti juga ada video yang Bapak tampilkan terkait tentang 3 hal, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas ini. Kita akan bahas materinya. Selanjutnya kalian nanti akan praktikum masing-masing di rumahnya. Alatnya sudah siap semua ya. Kita lanjutkan. Silahkan kalian buka grup WA-nya. Nggak usah keluar dari Zoom ya, tinggal pencet tengah. Silahkan dijawab, ada 2 soal. Saya kasih waktu maksimal 5 menit. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak sekalian. Akan kalian perhatikan video berikut ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tanyakan nanti ya. Silahkan. Waktu kecil dulu, saya sangat senang memperhatikan serangga ini. Mereka sangat ajaib. Video yang kedua. Yang ketiga, kalian perhatikan ini. Ini juga sangat menarik videonya. Kalian perhatikan ketika dimasukkan di dalam air. Lihat perbedaannya ketika dimasukkan ke dalam gliserin. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan. Siapa? Video yang ketiga, Pak. Oke, yang ketiga. Kenapa Put dengan yang video yang ketiga? Mengapa kelereng saat dijatuhkan ke beberapa jenis zat cair bisa beda-beda nyampe ke dasar? Di video stimulus kedua tadi, kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Baik, anak-anak sekalian, dari beberapa pertanyaan rumusan masalah yang anak kalian tanya, yang kalian sampaikan tadi, kita coba jawab, tapi kita akan masuk ke dalam materi terlebih dahulu. Nah, baik. Materi pertama yang akan kita bahas, dan ini juga yang akan kalian praktekkan secara sederhana nanti, yaitu tentang tegangan permukaan zat cair. Apa itu tegangan permukaan zat cair?
kecenderungan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya itu seperti ya seakan-akan ditutupi oleh suatu lapisan elastis begitu. Nah, yang selanjutnya tentang kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Bisa naik, bisa turun. Dalam pipa kapiler dinamakan kapilaritas mendalam. Selanjutnya lagi anak-anak, ada lagi istilahnya viskositas. Apa itu viskositas? Coba, viskositas apa di sini? Ukuran kekentalan suatu fluida atau zat cair. Selanjutnya, nah ini yang penting sekali biar ada aktivitas kalian semangat belajar di rumah. Kita setelah ini kalian silahkan melakukan percobaan mandiri tegang permukaan, tentang tegang permukaan saja. Nanti setelah selesai kalian silahkan boleh kembali lagi ke Zoom, bekerja, selamat mengerjakan LKPD-nya. Semangat semua. Ya, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah selesai pengerjaan LKPD-nya? Sudah? Sudah, Pak. Bapak lihat tadi sebagian besar sudah mengumpul juga di classroom, kayak luar biasa. Bapak minta beberapa orang atau mungkin semuanya pengen menyampaikan hasilnya ini ya. Keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air dalam posisi terlentang atau terapung di air. Karena pada permukaan air terdapat gaya tarik-menarik antara partikel-partikel air dan permukaan air, seolah-olah terdapat suatu selaput atau lapisan yang dapat menahan silet. Kedua, keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan yang dicampuri dengan air deterjen akan tenggelam. Karena deterjen mempunyai kemampuan yang baik untuk menyerap sehingga tegangan permukaan menjadi kecil dan mengakibatkan silet tenggelam. Kesimpulan yang pertama, massa jenis silet lebih besar daripada massa jenis air, tetapi silet dapat terapung. Hal ini disebabkan karena di atas permukaan air terdapat gaya-gaya pada molekul-molekul air yang membentuk suatu lapisan atau membran elastis yang menegang atau tegangan permukaan. Yang kedua, deterjen memperkecil tegangan permukaan sehingga silet tenggelam di dalam air. Yang ketiga, tegangan permukaan berhubungan dengan peristiwa yang disebut kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Sebelum kita ini nanti di pertemuan selanjutnya ada istilahnya penilaian harian. Nanti kita istilahnya ada penilaian harian yang akan kalian kerjakan. Nanti juga ada silakan kalian kerjakan beberapa penugasannya ada di classroom ya. Sudah ada seperti biasa. Bikin kesimpulan, situ ringkasan materi, ada penugasan, LKPD tadi sudah ya dikumpul, ada penilaian. Selanjutnya kita post test lagi. Bapak ingin melihat perbedaan antara yang di awal dengan yang di akhir. Apakah nilainya sama atau ada kenaikan? Silakan lihat lagi linknya, link soalnya tadi di grup WA kalian. Selanjutnya yang terakhir yang ingin Bapak tanyakan ke kalian adalah gimana perasaannya setelah belajar, terutama pakai Zoom seperti ini kita bisa bertatapan wajah seperti ini. Gimana? Ada yang ingin menyampaikan perasaannya nggak, pendapat? Ada nggak perbedaan dengan kalau belajar sendiri, misalnya lewat classroom? Pak, kalau lewat praktek langsung itu lebih paham, lebih jelas gitu Pak, daripada nggak praktek itu harus memahami sendiri kata-katanya. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga keaktifan partisipasi yang luar biasa juga semuanya. Sebelumnya kita tutup dulu dengan berdoa kembali. Bapak minta yang pimpin doanya Yogi. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.